days from now, they strap my brother to an electric chair, send 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. I've been in Fox River nearly 3 weeks now. Those pipes are our way out. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Nobar Series Channel. Kita lanjutkan alur cerita serial action penuh keseruan, Prison Break. Dengan rencana pelarian yang nampaknya masih bisa diupayakan keberhasilannya, Scofield bersiap-siap untuk mengatasi rintangan terakhirnya. Sementara itu, ketegangan dalam tim pelarian terus meningkat karena seseorang harus dikeluarkan dari rencana. T-Bag yang menjadi target ternyata memiliki rencana cadangan yang membuat Abruzzi mengambil langkah yang membuatnya sangat menyesal. Di luar tembok penjara, LC menghadiri pemakaman ibunya dan dibuntuti oleh agen rahasia pembunuhnya. Sedangkan Veronica mendapat telepon dari seorang sumber tidak biasa yang akan menjelaskan tentang peristiwa malam pembunuhan Terence Steadman. Seperti apa kelengkapan alur ceritanya? Ikuti terus keseruannya sampai habis di episode 12. Dipersembahkan oleh Tempe Menjes. Tell me why you chose to pursue a career in engineering. I've always been interested in structure, geometry, how an object that performs a function can... Where do you see yourself in 5 years? Scofield terus membuat kemajuan dalam rencana pelariannya, tetapi dia menyadari bahwa tidak akan ada cukup waktu dan sudah jelas bahwa seseorang harus tetap tinggal. Sinut yang mencuri dengar percakapan Scofield dan Lincoln tentang terlalu banyaknya orang dalam tim pelarian, kemudian mengatakan kepada yang lain bahwa salah satu dari mereka harus dikeluarkan dari rencana. Figured out that we got too many clowns in the car. I think we all can agree that should be right. How's is your problem, man? He doesn't know what he's talking about. Scofield menjelaskan keterbatasan waktu yang mereka miliki. Tanpa sepengetahuan T-Bag, mereka memutuskan bahwa T-Bag harus dikeluarkan. Mengetahui bahwa mereka akan menyingkirkannya, T-Bag memberitahu mereka bahwa dia telah menyiapkan rencana yang disebutnya sebagai polis asuransinya. Jika nanti anak buahnya yang di luar penjara tidak mendengar kabar darinya 5 menit sebelum dan 20 menit setelah waktu istirahat yang dijadwalkan, dia akan memanggil sipir penjara dengan meniupkan peluit yang tentu saja akan menggagalkan rencana pelarian mereka. Mendapati situasi tersebut, Sinut mulai memprovokasi Sucre dan membuatnya menjadi paranoid. Sucre mulai mempercayai perkataan Sinut yang menyatakan bahwa Scofield hanya memanfaatkannya ketika Marie Cruz, tunangannya, mengunjungi ke penjara dan menyatakan sedang mengandung bayinya. Sucre nampak gembira sekaligus cemas karena ibu Marie Cruz memintanya untuk mempertimbangkan agar segera menikahi Hector, sepupunya sendiri. Sucre menjadi semakin putus asa, ingin segera melarikan diri dari Fox River. This is our child we're talking about. Time is up. Let's go. Ketika Scofield memintanya untuk mengawasi selnya selama ia keluar dari balik wastafel selnya, Sucre yang diliputi kegelisahan mulai mempertanyakan hal-hal yang tidak diberitahukan padanya kepada Scofield. Go with you. I want to see now. I'll be back in 10 minutes, okay? Okay. Meningkatnya ketegangan di dalam tim pelarian bukanlah satu-satunya masalah Scofield. Bellick memberitahu Scofield bahwa dia telah mengetahui kartu kredit yang diselundupkan oleh Nika kepadanya. Dia terus menekannya dan merendahkan Nika untuk menggali informasi lebih lanjut hingga Dr. Sarah menghentikannya. Setelah Bellick pergi, Scofield mencoba menjelaskan kepada Sarah tentang Nika yang memerlukan bantuannya agar bisa mendapatkan green card untuk tinggal di Amerika. Sarah kemudian mengatakan bahwa dia melihat Nika keluar dari ruang kunjungan suami istri bersama Scofield. Scofield menjawab bahwa itu hanya urusan bisnis. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sarah pergi setelah memberikan suntikan insulin kepada Scofield. Somebody like me get out of here anyway. How you gonna survive? Girls all different now, scary. Boobies made out of silicone. You wouldn't know what to do. I don't have Them old bones just gonna be dragging us down. Maybe I'll just snap a few of them out. Take your best shot. Hey, break it up down there! Scofield kemudian melanjutkan persiapan terakhir untuk melarikan diri. Dia harus menemukan cara untuk melewati jeruji besi yang berada 20 meter di atas pipa yang tidak mungkin dipanjatnya. Scofield menggunakan air untuk mengisi ruangan di antara pipa pembuangan dan jeruji itu. Dengan tali dan pakaian yang dia ambil terakhir kali dari ruang penyimpanan barang pribadi, Scofield mulai berenang menuju jeruji yang ada tepat di bawah ruangan perawatan.
Dia mengaitkan tali ke jeruji dan melepaskan baju yang dia gunakan untuk menyumbat aliran air. Scofield kemudian menuju ke arah saluran pembuangan di atas ruangan tersebut yang telah berkarat oleh larutan kimia yang telah disiramkannya. Dari sana, ia dapat melihat Dr. Sarah sedang mencuci tangannya dan memastikan bahwa rute terakhir menuju ruangan rumah sakit sekarang telah siap. Di luar penjara, Veronica dan LJ sedang berada di rumah sakit untuk mengantarkan Nick menjalani operasi luka tembak yang dialaminya. LJ membaca sebuah pengumuman di koran bahwa upacara pemakaman ibunya akan berlangsung hari ini dan ia pergi menghadirinya tanpa memberitahu Veronica. Saat tiba di pemakaman, LJ melihat sekeliling sebelum mendekati peti mati ibunya. Agen Hill memperhatikan LJ dari kejauhan. Saat LJ menangis di atas peti mati ibunya, ia dapat merasakan kesedihan LJ. Agen Hill mengikutinya kembali ke ruangan rumah sakit bersama Veronica dan Nick. Menyaksikan LJ menangis di bahu Veronica dari belakang, Agent Hill merasa tersentuh dan tidak mematuhi perintah Kellerman untuk membunuh mereka. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berbicara dengan istrinya, ia kemudian menelpon Veronica dan membuat janji bertemu untuk menceritakan peristiwa malam pembunuhan Terence Statement. Apakah ia bersungguh-sungguh atau ini adalah jebakan? This isn't a trap. I will tell you everything you need to know. Kembali ke Fox River, Abruzzi yang juga merasa gusar menghubungi teman mafianya untuk menghabisi orang-orang yang disebut T-Bag sebagai polis asuransinya yang ternyata merupakan sepupu T-Bag. Anggota mafia tersebut kemudian memberitahu Abruzzi bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia juga secara tidak sengaja telah membunuh bocah laki-laki anak pria tersebut. Abruzzi terkejut dengan hal ini dan dipenuhi dengan perasaan bersalah. Di dalam selnya, Abruzzi merasa sangat berdosa dan terus-menerus menatap noda karat di dinding dan membayangkannya sebagai wajah Yesus. Kemudian, Abruzzi bersama anak buahnya membawa T-Bag ke dalam sebuah ruangan dan mengajarnya. Dia mengancamnya dengan sajam agar bersumpah akan keluar dari tim pelarian. Dia juga memberitahu T-Bag bahwa sepupunya telah dihabisi oleh anak buahnya. Marah atas kematian sepupu dan keponakannya, T-Bag yang mendapat kesempatan kemudian menyayat leher Abruzzi dengan silet yang disembunyikannya dengan gerakan yang sangat cepat. Abruzzi tergeletak di lantai, memegangi tenggorokannya yang terus mengucurkan darah segar. Hey John, you know actually about Jesus? Say hi to him for me, will you? Sementara itu, saat tim menunggu Scofield kembali ke lubang, sipir Gary tiba-tiba datang dan memeriksa perkembangan pekerjaan tim PI. Lincoln mencoba menghalangi Gary setelah Westmoreland memberitahukan bahwa Scofield belum kembali. Lincoln kemudian memukul sipir Gary dalam upaya terakhirnya untuk merahasiakan rencana pelarian mereka. Dan sepertinya ia harus diseret ke sel isolasi. Siapakah satu orang yang akan mereka tinggalkan di Fox River? Well, we leave tonight. Michael, we got a big problem. Where's my brother? Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe jika belum, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.